Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban ya, tanggal 25, masa udah 24 sekarang. 26. Udah mendekati akhir bulan Sya'ban. Bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 1-nya adalah hari Rabu ya, tanggal 18 Februari. Kalau pemerintah masih menunggu sidang isbat, mudah-mudahan sih sama ya. Tapi kalau ternyata beda, ya mau gimana lagi, alhamdulillah aja lah. Kita positive thinking aja. Kalaupun berbeda, ya berarti Allah ingin memberikan kepada kita kemudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi 10 malam terakhir isinya semuanya ganjil. Malam 21 Muhammadiyah, besoknya 21 pemerintah, besoknya lagi 23 Muhammadiyah, besoknya lagi 23 pemerintah. Jadi tiap malam tuh ganjil semua kan. Jadi kita dapat Lailatul Qadarnya lebih besar peluangnya. Yang penting jangan start puasanya ngikut yang belakangan, tapi lebarannya ngikut yang duluan. Nah, itu pinter tapi rada keblinger. Malaikat nggak bisa diprank, tahu curang nih kata. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya itu, wa'alam anna mudha'afatal ujuri li asbabin minha, ketahuilah bahwa amal ibadah manusia itu bisa dilipat gandakan pahalanya karena beberapa sebab. Paling tidak ada 3 sebab kata beliau. Pertama, syaraful makan, kemuliaan tempat. Karena tempatnya mulia, ibadahnya sama, nilainya beda. Sholat subuh 2 rakaat dikerjakan di sini dengan dikerjakan di Masjid Nabawi, beda pahalanya. Meskipun sama 2 rakaatnya. Di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Artinya, kalau ada yang sholat di Masjid Nabawi sehari saja, kita di masjid ini untuk menyamai sholat dia sehari butuh waktu kurang lebih 2 tahun 7 bulan. Baru sama dengan sholat dia yang sehari doang itu. Di Masjidil Haram 100.000, berarti kurang lebih 270 tahun. Baru sama dengan orang yang sholat sehari doang di Masjidil Haram. Kok bisa begitu? Ya begitulah. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan segala sesuatu dan memilihnya. Jadi ada tempat-tempat yang dipilih oleh Allah menjadi tempat mulia. Kalau kita ingin dilipat gandakan pahalanya, datengin tuh ke tempat mulia itu. Masalahnya nggak semua orang bisa ke tanah suci. Boro-boro ke tanah suci, ke Tanah Abang aja mikir. Gimana nih? Kita nggak bisa mendapatkan kemuliaan itu. Maka yang kedua, kata Ibnu Rajab, syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Kalau tempat, kita butuh biaya, mesti datang ke tempat itu. Tapi kalau kemuliaan waktu, nggak perlu biaya, kita nggak perlu kemana-mana. Berada di tempat tinggal kita, tapi waktunya adalah waktu yang mulia. Nah, di antara waktu yang mulia itu adalah bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini, pahala ibadah kita dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ya. Maka kalau ada orang bisa menggabungkan dua ini, syarafuz zaman dan syaraful makan, itu berlipat-lipat lagi tuh. Maka kata Nabi, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku, kata Nabi. Bukan seperti haji doang, hajinya bareng Nabi tuh.
Kenapa kok bisa segitu besar pahalanya? Karena menggabungkan waktu yang mulia dengan tempat yang mulia. Kalau kita nggak bisa menggabungkan yang nomor satu dengan nomor yang dua, maka paling tidak yang nomor dua dengan yang nomor tiga. Apa itu yang ketiga? Syaraful amil, kemuliaan pelakunya. Jadi kalau tadi kemuliaan tempatnya, karena tempatnya mulia, ibadahnya dilipat gandakan. Yang kedua, kemuliaan waktu, waktunya yang mulia. Kalau kemuliaan tempat, kita mesti datang ke tempat itu. Kemuliaan waktu, kita mesti nungguin. Nunggu setahun sekali ketemu Ramadan. Iya kalau nyampe, kalau enggak. Maka yang ketiga, kata Ibnu Rajab, itu adalah syaraful amil, kemuliaan pelakunya. Kalau pelakunya berarti kitanya nih. Orang sholat berjamaah di masjid itu pahalanya bisa beda-beda tuh. Yang satu 10, yang satu mungkin 25, yang satu 30, yang satu 50, yang 100, yang satu ada yang 1000 bahkan lebih. Apa yang membedakan? Karena yang ini orang soleh dia. Ini orang alim, amil. Dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Ini abid. Dia ahli ibadah. Dia adalah orang yang menjauhi maksiat. Maka sholat subuhnya sama 2 rakaat, pahalanya berbeda. Karena orangnya mulia. Ini sering kita sampaikan. Kenapa doa yang sama diucapkan oleh orang bisa beda-beda efeknya? Ada yang sekali baca langsung antem. Ada yang dibaca berkali-kali nggak mempan. Masalahnya bukan di doanya, yang baca doanya itu. Nabi Yunus alaihissalam dicaplok ikan paus itu kan, masuk dalam perutnya. Itu sudah kalau kalkulasi manusia udah pasti mati kan. Gak, siapa yang bisa nolong dalam perut ikan? Orang kalau terdampar di sebuah pulau masih ada peluang bisa ada orang lewat nolong lah ya. Tapi dalam perut ikan siapa yang menolong? Dan gak ada peluangnya lagi. Ya satu-satu bisa nolong ya Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana cara mendapatkan pertolongan itu? Beliau cuma membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua kita hafal doa itu. Nabi Yunus dia baca doa itu langsung muntah tuh ikan paus. Muntahnya bukan di tengah laut. Kalau muntahnya di tengah laut, Nabi Yunus mati tenggelam. Kan begitu keluar Nabi Yunus sudah lemah, udah namanya orang habis dicaplok ikan kan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Ikan itu tiba-tiba dia bergerak mencari pinggir daratan, di situ dia muntahin. Hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dari perut ikan bisa keluar. Masya Allah. Kita udah 100 kali, 1000 kali kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kekunci di kamar mandi gak keluar-keluar. Apa masalahnya? Bukan di doanya, tapi pelakunya, kesolehan amilnya itu. Ada di sebuah tempat ya, para santri kesurupan. Karena kesurupan mau dirukyah nih. Ada seorang ustadz ngerukyah, bacain Fatihah, bacain ayat kursi, nantangin, ayo baca apa lagi? Yasin gue jabanin katanya. Nggak keluar tuh. Sampai setengah hari nggak hilang. Datang ada satu orang baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Jerit-jerit hilang, selesai. Bismillah doang. Yang berbeda apanya nih? Bukan bacaannya, orangnya, pelakunya itu. Nah. Jadi kita bisa saja tidak berada di tempat mulia, tidak berada di waktu yang mulia, tapi kalau kita sudah mulia, itu pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dengar kisah seorang penjual roti dengan istighfarnya Imam Ahmad bin Hambal itu nggak ada urusan apa-apa, tapi kepengen datang ke Baghdad. Begitu di perjalanan terjadi hujan deras, petir badai menyambar, kudanya lari nggak tahu kemana, habis itu dia tersesat, nyangkut di sebuah kampung, masuk ke masjid, numpang sholat isya, selesai sholat isya mau numpang tidur di masjid, kata marbotnya jangan, nggak boleh, kotor. Padahal ulama besar. Zaman itu kan belum ada medsos. Orang tahu kenal semua Imam Ahmad bin Hambal, cuman yang mana orangnya nggak tahu dia, usir. Ya udah kalau nggak boleh tidur dalam, saya tidur di luar dah di emperan itu. Enggak, kotor. Di emperan pun nggak boleh. Akhirnya di ujung gang ada tukang penjual roti bilang, sini. Di rumah saya aja. Nginep di rumah saya nggak apa-apa. Besok siang silakan lanjutkan perjalanan. Datanglah Imam Ahmad ke rumah itu. Setelah itu ngelihat si penjual roti itu sedikit ngomongnya. Dia ngomong sedikit, habis itu baca lagi Astagfirullahaladzim. Istighfar aja. Tanya, sudah berapa lama kau mendawamkan istighfar itu? Kata dia, lebih dari 20 tahun. Masya Allah. Apa yang
Ada nggak doa yang kau panjatkan yang belum diijabah oleh Allah? Kata orang tadi, semua yang saya minta, semua yang saya panjatkan kepada Allah diijabah kecuali satu. Apa yang belum diijabah itu? Saya pengen banget ketemu ulama besar ahli hadis yang hafal sejuta hadis, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad di depan, kata dia, Masya Allah, Subhanallah, rupanya istighfarmu itu yang membuat saya kepengen datang ke Baghdad, kemudian terjadi badai, terjadi hujan yang begitu dahsyat, tersesat saya, akhirnya sampai ketemu sampean, istighfar sampean rupanya. Masya Allah. Maka Allah katakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya kalau bukan karena Nabi Yunus itu ahli tasbih. Memang itu bukan baru di saat itu aja dia baca, dari dulu-dulu udah jadi kebiasaan bertasbih itu. Maka sekali dibutuhkan keluar, nggak perlu banyak-banyak, boleh jadi sekali ucapkan langsung antem tuh. Kita jarang-jarang tasbihnya. Kapan tasbihnya? Pas lagi susah baru kita bertasbih. Jadi kurang antem gitu. Maka yang ketiga, kesolehan pribadi itu bisa meningkatkan pahala ibadah yang kita lakukan. Dan dalam Islam itu Masya Allah ya, Allah melipat gandakan pahala seseorang itu, boleh jadi bukan karena banyaknya ibadah dia, bukan karena banyaknya amalan dia, bukan karena kesolehan, justru karena banyaknya musibah yang dia alami. Ada orang-orang yang ibadahnya sedikit, tapi masalahnya banyak. Masalah mulu, baru kelar ini ada lagi masalah. Masalah yang belum kelar ada lagi. Tapi sekian banyak itu masalah tidak membuat dia berhenti nyembah Allah, tidak membuat berhenti dia dari mendekat kepada Allah. Wah, itu dahsyat juga tuh. Jadi kita tinggal pilih mau dimuliakan lewat ibadah atau lewat masalah. Kalau kita sih pengennya lewat ibadah lah ya, jangan lewat masalah. Nah itu masalahnya. Kita jarang-jarang ibadahnya, maka oleh Allah mau mulia nggak nih? Mau, ya Allah, aku kasih masalah. Cuman setelah dapat masalah mengeluh kita, itu yang problem jadinya. Jadi nggak naik tuh levelnya. Nah kalau bisa kita menggabungkan tiga-tiganya, orang soleh beribadah di waktu mulia, di tempat mulia, keren banget tuh. Nggak bisa salah satu aja, dua saja. Kita menggabungkan, kalau nggak tempat mulia dan waktu mulia, cuman mahal. Umroh Ramadan, itu yang biasa bintang 4 harga 30-an juta, di bulan Ramadan bisa 50-an lebih tuh. Yang jauh yang jalan itu bisa 50-an itu ya. Belum lagi kalau jalan dia baru sampai belakang Zam-Zam Tower di stop. Udah di sini aja nggak bisa, udah full. Kita ke Pelataran aja nggak bisa. Jadi sholat tarawihnya di jalanan itu. Saking luar biasa dahsyatnya. Maka kalau nggak bisa kita gabungkan yang dua dan ketiga tadi, kemuliaan waktu dan kesolehan pribadi. Kalau belum soleh pribadinya, maka manfaatkan yang satu itu, kemuliaan waktu itu. Mumpung di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan betul-betul. Nah, ternyata Allah itu pengen sebelum kita masuk Ramadan, kita memasuki Ramadan itu dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena segala sesuatu dimulai dari hati kan. Maka dalam Islam itu niat itu kan menjadi salah satu bagian dari ibadah, rukun. Tanpa niat nggak sah. Bahkan puasa aja, man lam yubayyitil siyam wala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malamnya, maka besoknya dia tidak terhitung puasa. Meskipun khilaf di antara ulama. Jumhur ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan boleh satu kali niat untuk 1 bulan. Jadi niat sekali aja untuk rapel semuanya, 30 hari. Tapi kalau mazhab Syafi'i, enggak. Kata Imam Syafi'i, 1 malam niat untuk besok. Besoknya lagi harus niat lagi. Jadi tajdidun niyah, setiap malam niat. Kenapa? Karena niat itu dari sini. Kalau niatnya lempeng, insya Allah ibadahnya juga lempeng. Maka awalnya itu imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Ihtisab itu tujuan kita puasa ya Allah aja. Karena ada orang puasa niatnya turun 5 kilo. Pokoknya Ramadan tahun ini berat badan saya harus turun 5 kilo. Jadi fokusnya nurunin berat badan dia, bukan ibadah. Ada yang begitu, nggak dapat apa-apa ya kan. Yang kedua, selain niat itu mesti lurus, maka hatinya mesti dibersihkan. Jadi kalau hatinya bersih, niatnya akan lurus.
Kalau hati bersih itu, kita nggak punya suuzon. Kalau nggak punya suuzon, maka bawaannya happy. Anak kecil itu kan dia nggak punya suuzon sama orang. Jadi happy aja dia kan. Orang gila dia nggak punya suuzon sama orang. Maka hidupnya happy. Jadi kalau hati bersih, nggak punya suuzon sama orang, hidup tuh happy. Tapi kalau hatinya kotor, gampang suuzonan. Baru ketemu aja, assalamualaikum, nyem duit nih kayaknya, nyem duit nih kayaknya. Udah langsung suuzon sini. Nah kalau hati kita bersih, seberat apapun beban yang diberikan, ringan. Makanya Nabi Musa itu kan ditugaskan oleh Allah untuk mendakwahi Firaun. Firaun itu dalam tanda kutip bapaknya, bapak angkatnya. Terus punya tentara, punya kekuasaan, ngaku sebagai Tuhan. Itu dia punya segala macam untuk berlaku sewenang-wenang, punya perangkatnya. Nabi Musa statusnya anak angkatnya, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuasaan. Disuruh mendakwahi yang begitu kan berat itu, susah. Kita suruh mendakwahi orang yang status sosialnya mohon maaf lebih rendah dari kita gampang. Tapi kita suruh mendakwahi orang yang status sosialnya lebih tinggi dari kita, berat. Apalagi orang itu penguasa, udah gitu orangnya keblinger lagi. Udah gitu dia orangnya berbuat sewenang-wenang lagi, berat sekali tuh. Yang diminta Nabi Musa bukan senjatanya mana, tapi yang diminta Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri dulu tuh. Ya Allah bikin hatiku lapang dulu. Karena kalau hati lapang, happy. Kalau happy, pekerjaan seberat apapun kelar, beres, gampang. Coba lihat ibu-ibu Pak, kalau baru habis kita transfer duit itu, hatinya happy Pak. Itu ngapel sampai oh luar biasa. Cucian gosokan biar kata numpuk sebanyak apapun, beres. Karena hatinya happy. Lantai bersih, piring semua nggak ada yang numpuk, baju rap, semua beres Pak. Karena hatinya senang. Coba kalau nggak ditransfer. Ini mau munggahan tapi kok nggak ada transferan duit, gua pusing udah itu. Boro-boro ngebersihin satu rumah, mindahin piring dari meja makan ke wastafel aja berat sekali Pak. Jadi hati itu kalau happy itu ibadah itu ringan, beban itu jadi ringan. Makanya Rasulullah SAW ngasih tahu ke kita, sebelum masuk bulan Ramadan, di Sya'ban ini kita sterilin dulu tuh hati itu. Makanya di nisfu Sya'ban itu kan kata Rasulullah, yattali Allahu 'alal 'ibad. Allah itu turun melihat kepada hamba-hambanya. Meskipun ada sebagian ulama yang menafsirkannya bukan Allahnya yang turun, tapi rahmatnya yang turun. Terus fayaghfiru li jami'i khalqihi, mengampuni semua dosa makhluknya kecuali dua orang. Siapa itu? Musyrik wa musyahin. Orang yang menyekutukan Allah dan orang yang punya permusuhan antara dia dengan orang lain. Yang lagi berantem, lagi bertikai, yang lagi bermusuhan, yang lagi gondok-gondokan, itu nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selebihnya semua diampuni oleh Allah. Biar apa? Biar masuk ke Ramadan, di sini udah nggak ada apa-apa lagi nih. Ringan dia. Tapi kalau kita di sini masih dendam sama orang, masih benci sama orang, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh hapuskan dulu itu, bersihkan dulu. Kita maafkan kesalahan orang, kita minta maaf ke orang sebelum masuk Ramadan. 15 hari loh sebelum Ramadan kita disuruh ngebersihin ini dulu. Masya Allah ya. Saya nggak punya salah sama orang Ustaz. Mustahil. Kita semua punya salah. Dia yang salah sama saya Ustaz. Orang dia yang zolim. Kata kita. Tapi kalau kita tanya sama dia, enak aja. Lo yang zolim sama gue. Kata dia. Jadi yang benar yang zolim yang mana nih? Semuanya sama-sama saling menzolimi. Apalagi kita hidup bermasyarakat, bertetangga. Udah pasti itu. Masa saya nggak pernah Ustaz? Nggak mungkin. Pernah. Boleh jadi kita nyetel musik kekencengan. Kedengaran sampai tetangga, pusing dia. Mana dia lagi berantem sama bininya. Dia nyetel musik kenceng-kenceng. Oh saya nggak pernah nyetel musik nasyid. Meskipun nasyid kalau suaranya kenceng, kedengaran ke tetangga, dianya lagi hakiki. Tetap pusing juga itu. Lagi sakit gigi dengar nasyid terlalu kenceng, pusing juga, stres dia. Kalau nggak manasin motor. Tetangganya la ilaha illallah. Kita zalim sama tetangga. Oh saya nggak pernah Ustaz gurung-gurungin motor, apa nggak ada.
Detail musik, headset dengerin sendiri. Nggak ada saya ganggu orang. Mungkin di situ dia enggak, tapi yang lain nyuci motor, nyuci kendaraan. Saya kan nyuci di rumah saya, memang nyucinya di rumah bapak. Tapi kan airnya mengalir tuh. Depan rumah dia, becek dah. Begitu keluar rumah, ya Allah becek banget, merah lagi tanahnya. Dari mana ini? Lihat tetangganya, lagi nyuci motor. Dia mau marah sama tetangga nggak enak. Saya nggak pernah nyuci kendaraan seperti itu. Setim, saya mah setim. Apa itu nyuci di rumah? Gatel tangan. Ya mungkin ada yang begitu. Tapi kan boleh jadi ada satu masa orang bertamu ke rumah kita. Mungkin lebih dari satu. Ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil. Parkirnya nggak cukup depan rumah kita. Numpanglah di tetangga. Kita sih enak ngomong, numpang bentar ya. Padahal dia mungkin juga punya tamu yang mau datang. Lah keburu kepake ini lapak buahnya. Atau dia mau keluar jadi ribet. Kita nggak pernah tahu tuh. Kita udah zalim sama tetangga. Oh saya nggak pernah Ustaz. Saya kalau ada tamu saya suruh parkir di masjid di masjid ini. Lapangannya lega di sini. Gak ada di rumah saya. Saya nggak bakal ganggu tetangga. Mungkin nggak dalam hal itu, hal yang lain. Misalnya nyuci baju. Loh nyuci baju kan di belakang. Cucinya di belakang, jemurnya di depan. Ya kan di teras, jemurnya di teras rumah kita. Tapi kan di atas, kelihatan sama tetangga sama di kiri kanan. Tetangga kita kedatangan tamu, tamunya dikasih kopi, begitu nyeruput, masya Allah kelawar bergelantungan itu. Ya BH, ya kancut. Belum yang benangnya pada meropol, la ilaha illallah. Selera ngopi dia terganggu itu. Kita zalim sama tetangga itu. Oh saya nggak pernah, saya pakaian selalu saya laundry Ustaz. Nggak ada jemur-jemur itu. Bisa jadi dalam hal itu enggak, tapi yang lain nggak bisa juga. Kita masak sambal terasi, aromanya sampai ke tetangga itu. Luar biasa aromanya. Masak kita, baunya nyampe ke tetangga. Begitu nggak nawar-nawarin acan lagi kan. Makanya kata Nabi kan kalau Anda masak, terus masakannya berkuah, banyakin kuahnya. Begitu tetangga. Kenapa? Karena dia sudah mencium aromanya. Tapi ini kiasan, bukan berarti kuah doang beneran gitu. Ini nyobain dikit, alhamdulillah saya bikin sop buntut. Oh alhamdulillah makasih ya. Itu sirup mana buntutnya ini? Kuahnya doang. Kan hadisnya kuahnya doang. Ya emang hadis kuahnya memang. Tapi mana sama isi-isinya lah. Kita nggak pernah tahu. Kita suka zalim sama orang tuh. Kadang kita beli duren, bawa pulang ke rumah. Duren cuma satu. Tapi kan baunya sampai ke tetangga. Dia nyium juga tuh bau duren. Emang dia pengen banget duren tapi belum bisa kebeli. Tetangganya beli. Alhamdulillah. Kayaknya bakal ditawarin makan duren nih. Nggak ditawar-tawarin. Sampai dia pura-pura mondar mandir. Nggak ditawarin. Akhirnya pura-pura batu. Nggak juga kita tawarin Pak. La ilaha illallah. Begitu selesai makan baru kulitnya dibuang, taruh di tong sampah di depan. Baunya nyampe ke rumah dia kan. Masya Allah. Kita ini zalim sama tetangga. Kita zalim sama orang-orang di sekitar kita. Maka sebelum Ramadan minta maaf lah. Ya, kita minta dibersihkan hati ini. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, ini masih dongkol sama orang, masih benci sama orang, masih kesel sama orang, masih ada permusuhan. Di bulan Ramadan kita, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, ya Allah. Kata Allah, bagaimana aku bisa memaafkan engkau? Sementara ada tetanggamu, saudara, kerabatmu datang minta maaf, kau bilang 7 turunan kagak gue maafin. Gimana Allah memaafkan kita kalau kita sendiri berat memaafkan orang lain? Tapi kalau kita sudah mudah memaafkan kesalahan orang, kita masuk ke bulan Ramadan, ini belum ngapa-ngapain, baru maghrib tanggal 1 Ramadan saja, dosa kita setahun ke belakang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih udah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza jutunibatil kabair. Semua dosa-dosa kita setahun habis bersih. Cuman ketemu maghrib doang ini, belum taraweh belum. Malam itu mau taraweh, azan maghrib, masuk maghrib, selesai salat maghrib, berarti kan udah masuk malam tuh tanggal 1 Ramadan. Di situ kita sudah terhapus dosa setahun ke belakang. Masya Allah. Luar biasa tuh. Bersih. Luar biasa. Dosa kecil apa dosa besar Ustaz? Dosa kecil. Dosa besarnya enggak.
dosa kecil aja. Tapi kan dosa kita kan kecil-kecil aja ini kan. Cuman banyak Ustaz, nggak apa-apa banyak, yang penting kecil. Daripada besar, satu aja dosa besar cukup bawa dia ke neraka. Dosa kecil biar kata sejuta, belum. Apalagi ada hadis, meskipun hadisnya dhaif. Kata Nabi, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar, masuk mall, terus membaca doa, baca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di mana dibacanya? Di pasar. Kalau kita baca di pasar, kita baca di mall, itu kata Rasulullah, man maha anhu alfi sayyi'atin, sejuta dosanya dihapuskan oleh Allah. Masya Allah. Kita punya sejuta dosa kecil. Pergi ke pasar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejuta dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dan dicatatkan sejuta pahala, ditinggikan sejuta tingkat derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi hadis ini kalau bisa jangan sampai bocor ke bini kita, Pak. Nanti besok dia ngajakin kita praktekin hadis itu. Pak, ayo Pak, kita praktekin Pak. Mana? Tanah Abang. Masya Allah. Iya sih dapat sejuta pahala Ustaz, tapi 5 juta saya melayang Ustaz. Tekor katanya. Jadi sebelum masuk Ramadan, nah ini kita bersihkan. Kita minta maaf, terutama saya nih, paling banyak salahnya di sini kan. Karena setiap datang ke sini kan Bapak Ibu cuman liatin doang kan, senyum-senyum dikit. Saya ngoceh dari awal sampai akhir. Namanya ngoceh pasti ada salah kata, salah ucap, salah sikap. Maka saya mohon dimaafkan. Saya mohon salah dan khilaf itu dileburkan ya. Supaya mudah-mudahan kita ketemu Ramadan, hati ini udah bersih. Hati ini nggak ada lagi hasad, nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi dendam. Kata Ibnu Mas'ud, meskipun sebagian meragukan kesahihan riwayat ini, tapi masyhur kata Ibnu Mas'ud, kunna la yatajarra'u ahadun minna an yastaqbila Ramadan wa fi qalbihi hiqdun li akhihi. Kami nggak ada yang berani ketemu bulan Ramadan, di sini masih ada benci sama saudara, masih ada kesel, masih ada dongkol. Maka kita sebelum masuk Ramadan kita nolkan dulu itu ya. Tapi saya udah maafin Ustadz, cuman nggak saya lupain. Karena kita suka begitu ya. Saya maafin tapi nggak saya lupain. Maafin gue dong, gue maafin lo, tapi gak bakal gue lupain. Sampai hari kiamat gue bawa pokoknya. Kok nggak maafin saya sih? Maafin. Kenapa kita tidak seperti dulu lagi? Oh, saya sudah maafin Anda. Tapi kalau harus sama seperti dulu lagi, loh gue nggak bisa. Ada orang begitu, ada. Dia nggak membenci, enggak, tapi nggak mau lagi seperti dulu. Karena kau bukan lagi yang dulu lagi. Gimana lagunya? Bukan yang dulu lagi. Itu kalau kita baca tentang Ashabul A'raf ya. Surat Al-A'raf itu. Siapa Ashabul A'raf? Mereka yang ada di tengah-tengah. Kata Ibnu Katsir, A'raf itu seperti bukit. Kata Imam Qurtubi, sur, dinding. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu rahmah wa min qibalihi al-azab. Dia dinding yang sangat besar, di sebelah sininya ada pintunya, di sebelah sininya rahmat Allah, surga, di sebelah sininya ada neraka, siksa. Dinding ini disebut dengan a'raf, dari kata urf, sesuatu yang tinggi, tinggi dia. Nah, orang-orang ada yang di situ dia, nyangkut di al-a'raf. Ada riwayat Bukhari kalau tidak salah itu menyebut mereka ashabul qantarah. Kalau kata Ibnu Katsir beda, ashabul a'raf dengan ashabul qantarah beda. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani sama, itu juga gitu. Mereka itu di a'raf. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang timbangannya balance. 50-50. Mau masuk neraka ada amal baiknya. Mau masuk surga ada amal buruknya. Jadi nyangkut dia tengah-tengah tuh.
Jadi ke neraka enggak, ke surga enggak. Di mana? Ashabul A'raf. Ngapain di Ashabul A'raf itu? Dia berdiri di tempat yang tinggi itu. Sekali lihat ke kanan, ya Allah, lihat ahli surga. Ya Allah, enak banget kalian ya. Assalamun alaikum. Keselamatan buat kalian. Walam yadkhuluha wa hum yatma'un. Pengen mereka masuk surga tapi belum boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena amalnya nggak cukup, masih ada dosa itu nyangkut jadi di tengah-tengah. Tapi ketika tilqa'a ashabin nar, idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, begitu dipalingkan melihat ke penghuni neraka, mereka takut juga, ya Allah, la taj'alna ma'al qaumi zalimin, jangan sampai kami nyemplung ke situ. Jadi tiap hari ngelihat penghuni surga, ngelihat penghuni neraka, enak apa enggak tuh? Ya di atas, nggak di surga, nggak di neraka, tapi tiap hari ngelihat surga, ngelihat neraka, nggak enak. Pertama lihat penghuni surga, nggak enak, karena ngelihat orang-orang mendapatkan kenikmatan, dia nggak bisa menikmati. Ibarat kita ngeliatin orang makan, tapi kita nggak dikasih makan, kan bikin lapar itu, nggak enak gitu. Atau ngelihat orang disiksa, itu mungkin bola matanya keluar, isi perutnya pecah, mukanya robek, dagingnya berhamburan, dia menjerit yang sangat luar biasa. Nggak enak, nggak nikmati sebelah Arab. Ngapain mereka di situ? Kok nggak langsung masuk surga? Pada akhirnya memang mereka masuk surga. Tapi kenapa nggak langsung masuk surga? Karena ada yang bikin nyangkut. Apa yang bikin nyangkut? Ada beberapa riwayat. Yang pertama, katanya di antara ashabul Arab itu adalah mereka yang mati di medan perang, jihad fisabilillah, tapi tanpa seizin orang tua. Jadi dia pergi ke medan perang, orang tuanya ngelarang, dia tetap pergi berjihad. Pokoknya mama, bapak, ridho nggak ridho, ngizinin nggak ngizinin, saya mau hantam itu setan Nyahu. Pokoknya saya mau pergi ke Israel. Pergilah dia ke Israel. Sampai di sana mati dia, ditembak. Syahid matinya. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya masuk surga. Cuman karena orang tuanya yang tidak ngizinin, jatuhnya durhaka sama orang tua. Nyangkutlah dia di sana. Masya Allah. Yang mati syahid aja durhaka sama orang tua, nyangkut di A'raf. Apalagi yang matinya mati sangit. Durhaka sama orang tua. Aduh, nauzubillah min dzalik ya. Satu. Yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, mereka adalah orang-orang yang selesai hisab, tapi di sininya masih ada sisa. Hisabnya udah beres nih, sama orang permusuhan udah kelar. Kamu apa dulu zalim sama kamu? Dia begini, ya Allah, tolong berikan ke saya. Ya Allah, dia pernah begini, saya mau nuntut sama dia. Sudah selesai itu, maksudnya apa ya? Secara hukum pidana perdata selesai udah selesai, udah beres ya, udah nggak ada hutang piutang. Tapi hatinya masih ada menyimpan ngegrundel. Gue sebenarnya agak ikhlas itu sebenarnya kata dia gitu. Cuma hitung-hitungannya udah beres, hatinya belum beres. Itu yang nyangkut di A'raf. Masya Allah. Dia maafin, cuma dalam hati gak bakal gue lupain. Hati-hati tuh nyangkut di A'raf tuh. Masya Allah ya. Luar biasa. Maka kita itu belajar dari sekarang. Kita bersihkan hati kita. Kata Shalih Utsaimin, kenapa Ashabul A'raf itu diberikan dalam tanda kutip seperti hukuman lah ya. Dia udah nggak ada dosa sebenarnya, cuman ada perasaan tadi masih ngedumel, ngedongkol di hatinya. Akhirnya nyangkut di situ. Karena surga tempat yang suci hanya diisi oleh orang-orang yang suci fisik dan hatinya. Nah, orang tadi ini hatinya masih belum suci dia. Itulah mana wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut perasaan hasad, dengki, gondok, sebel dari hati orang itu sampai sudah tercabut bersih semua, baru diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebelum Ramadan ini kita bersihkan. Itu satu. Yang kedua tadi pasang niat bahwa Ramadan ini saya ingin lebih baik dari kemarin. Maka buat target. Saya mau khatam Quran. Berapa kita sanggupnya? Insya Allah Ramadan kali ini saya mau khatam Quran 5 kali. Misalnya. Berarti per 6 hari khatam. 30 bagi 6. Berarti 5 juz per hari. Pusat gempor. Ya udah 3 kali khatam. Berarti setiap 10 hari khatam. Berarti sehari 3 juz. Aduh, berat Ustaz.
Ya udah 2 kali khatam. 2 kali khatam. Berarti per hari 2 juz. Khatam kita 2 kali tuh Ramadan. Itu juga kayaknya rada berat dah. Ya udah sekali khatam dah kalau begitu. Sekali khatam setiap hari berarti sekali 1 juz tuh. Maka sebulan sekali khatam. Ya, jangan kurangin lagi lah, udah segitulah kita khatam lah ya. Masih dikurang lagi. Jangan tawar lagi lah, udah. Di sehari 1 juz lah. Itu kita baca. Jangan sekali duduk 1 juz kalau nggak kuat. Kita bagi 5 waktu sholat, ya kan? Sholat subuh berapa, nanti sholat zuhur berapa lembar, sholat asar berapa lembar, maghrib bisa, jangan dah, gitu, mepet maghrib karena buka segala macam kan. Isya langsung taraweh, paling nanti habis taraweh sebelum tidur. Nah, yang penting setiap hari jangan ada 1 hari terlewat tanpa kita baca Quran. Ini sering kita sampaikan. Ibnu Shalah mengatakan malaikat itu tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa baca Quran. Di para malaikat nggak ada yang bisa baca Quran kecuali malaikat Jibril. Tapi mereka pengen banget bisa baca Quran. Cuman tidak Allah kasih kemampuan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Kalau ada manusia baca Quran, itu malaikat langsung datang ngerubungin. Jadi kalau kita lagi baca Quran, Pak, itu malaikat datang menghubungi kita. Maka kalau Bapak lagi tadarus terus agak-agak kayak bulu kuduk merinding, gak usah takut, berarti ada malaikat. Atau kalau enggak AC yang kekencengan. Lupa dimatiin, kedinginan jadinya. Dan alhamdulillahnya malaikat nggak bisa baca Quran. Jadi kalaupun kita salah bacanya nggak dibenerin sama dia. Coba kalau dia fasih baca Qurannya. Kita wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan qadir. Jangan monyong tuh, jangan monyong. Kita takut langsung, siapa nih. Alhamdulillah tuh. Jadi hidup kita berkah lah. Kalau setiap hari kita baca Quran berarti setiap hari malaikat merhubungin kita, berkah tuh. Setiap hari malaikat akan memohonkan ampun untuk kita. Masya Allah. Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka intensitas kita terhadap Quran harus lebih tinggi. Ya, kita tawakufan ngajinya ya supaya porsi interaksi kita dengan Qurannya lebih banyak. Jangan sampai tawakufan ngaji, tawakufan baca Quran. Ya udah, bener-bener jadi jauh, dia berhenti semua jadinya. Isinya cuma puasa doang. Jangan ya kita isi. Setiap hari jangan sampai terlewat 1 hari pun tanpa kita berzikir. Zikirlah bulan Ramadan itu. Kalau bisa jangan sampai lewat 1 hari tanpa kita sedekah. Oh, sedekah berat Ustadz. Nggak usah banyak-banyak, minimal 1 juta lah sehari lah. Banyak lah ya. Sehari 1.000 rupiah lah. Kalau berat jangan sedekah duit, sedekah tenaga. Ini masjid setiap sore ada acara begini, saya siap tenaga. Nih Syifa dia butuh ini, saya siap tenaga. Nah, kita nggak bisa sedekah duit, sedekah tenaga. Nggak ada tenaga, waktu. Nggak bisa waktu, ide. Nyumbang ide saya ya. Kan kalau bisa jangan semua nyumbang ide, kagak jalan itu. Mesti ada yang nyumbang ide, nyumbang waktu, nyumbang tenaga, sama nyumbang duit, jalan. Kalau semuanya nyumbang ide, kebanyakan ide, kagak jalan-jalan itu. Ide doang. Kalau nggak bisa nyumbang ide, ya nyumbang senyum aja lah. Saya ketemu orang senyum. Sedekah juga itu kan. Yang jelas jangan sampai lewat 1 hari pun di Ramadan itu kecuali ada kita bikin jaring pahala kebaikan. Kecil, sederhana nggak apa-apa. Yang penting ada. Karena tadi kita sampaikan di awal, di bulan Ramadan ini pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, sedekah 1 butir kurma dibagi 2, separuh kita kasih orang, separuhnya kita makan, itu saja cukup menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Insya Allah. Apalagi nasi bungkus 10 porsi, oh itu aman insya Allah itu. Ya, yang penting jangan disebut-sebut aja. Kalau sebut-sebut hilang. Kalau bukan gue itu, hilang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian hapus pahala sedekah kalian dengan al-manni. Apa itu manni itu? Disebut-sebut. Wal adza, nyakitin. Dia sih nggak banyak ngomong, cuman tuh. Nah, sih tapi sambil ambil tuh. Ya, tersakitilah hati orang itu. Hilang pahalanya itu. Atau dia nggak nyakitin tapi disebut-sebut kemana-mana dicerita. Nah, itu juga sama menghapus pahala ibadah kita. Yang berikutnya, kita sudah
menjalankan ibadah puasa, jangan kita lakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Hal-hal yang membatalkan puasa itu mesti kita pelajari juga. Apa sih membatalkan, apa yang enggak. Mana yang sunnah prioritas, mana yang tidak prioritas. Yang prioritas sunnah itu diantaranya sholat taraweh. Bukber nggak prioritas. Maka jangan sampai yang tidak prioritas mengalahkan yang prioritas. Jangan sampai gara-gara bukber kagak taraweh. Mana bukber hampir tiap hari. Bukber sama teman ini, teman itu, itu. Habis pulang bukber udah kecapean, boro-boro taraweh, isya udah. Nah ini jangan sampai. Boleh bukber silahkan, tapi tarawehnya jangan sampai kita tinggal. Ya, jangan sampai yang utama terkalahkan oleh yang tidak terlalu utama. Terus jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa kita. Itu insya Allah lah. Ya mudah-mudahan kita semua yang penting disehatkan oleh Allah, sehat fisiknya, sehat kantongnya, sehingga ibadahnya lebih khusyuk insya Allah. Ibu-ibu itu kalau udah disediain mau kena sampai 15 khusyuk semua tarawihnya Pak. Apalagi baju lebarannya udah disiapin dari karang, semangat ibadahnya itu. Sehat fisik, sehat kantong insya Allah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru